Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil ma'bud, al-munsi'i minal adami lal wujud. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa huwa rabbul wadud. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la al-malikul ma'bud. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sariful mau'ud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad al-muttasib bil karami wal jud wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil mau'ud. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Syarahallahu ta'ala fi mukamit tanzil wa huwa asdaqul qailin, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiku khairan li anfusikum wa ma yuqasu an nafsihi fa ulaika humul muflihun. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Kuasa atas segalanya. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, kepada seluruh sahabatnya sampai akhir zaman. Dari atas mimbar yang mulia ini khatib berwasiat dan mengajak, marilah bersama-sama selalu kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara selalu berusaha dan berupaya untuk dapat merealisasikan, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selepas Ramadan ini kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua dijadikan oleh Allah hamba-hambanya yang tetap istiqomah di dalam berakidah, istiqomah di dalam beribadah, istiqomah di dalam berbuat kebaikan, dan istiqomah di dalam memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kehidupan kita yang sementara ini di alam dunia, setidaknya ada 5 panggilan yang Allah berikan kepada kita. Biasanya manusia itu kalau dipanggil, responnya ada 3. Yang pertama, ada manusia yang apabila dipanggil, dia mendengar panggilan, mengerti isi panggilan, lalu cepat merespon panggilan tersebut. Ini adalah kualitas manusia terbaik. Ada manusia yang dipanggil, dia mendengar panggilan, mengerti isi panggilan, tapi slow respon, lambat merespon panggilan tersebut, bahkan menunda-nunda untuk melaksanakan panggilan tersebut. Ini adalah kualitas manusia pertengahan. Ada manusia yang apabila dipanggil, dia mendengar panggilan, mengerti isi panggilan, tapi tidak melaksanakan sama sekali panggilan tersebut. Ini adalah kualitas manusia terburuk. Hari ini kita akan mencoba mengintrospeksi diri kita sendiri. Apakah kita termasuk hamba Allah kualitas terbaik? Apakah kita termasuk hamba Allah kualitas pertengahan? Atau justru kita menjadi hamba Allah kualitas yang terburuk? Ada 5 panggilan yang Allah berikan kepada kita di alam dunia ini. Yang pertama adalah panggilan harian. Sehari semalam selama 24 jam kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala lewat suara azan. Pada dasarnya azan itu bukan hanya panggilan seorang muazin, tetapi pada hakikatnya itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya untuk datang ke masjid atau musola melaksanakan ibadah sholat berjamaah di masjid.
Apabila ada hamba Allah yang mendengar azan, kemudian dia cepat datang ke masjid dan melaksanakan sholat berjamaah bersama imam di dalam masjid, maka sesungguhnya hamba tersebut adalah hamba yang memiliki kualitas terbaik di hadapan Allah, bahkan menjadi hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sahabat pernah bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ayu a'malu ahabbu ilallah?" Ya Rasul, perbuatan apa yang paling dicintai oleh Allah? Rasulullah menjawab, as-sholatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya. Sehingga hamba Allah yang cepat responnya dalam melaksanakan panggilan harian ini, maka sesungguhnya dia sudah menunjukkan kualitas terbaiknya dan menunjukkan bahwa dirinya adalah salah satu hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila Allah sudah mencintai hambanya, maka apapun yang diminta oleh hambanya pasti diberikan oleh Allah. Apabila Allah sudah mencintai hambanya, masalah apapun yang dia hadapi dalam kehidupan dunia dan akhirat, maka Allah siap menjadi dan memberikan penolong terhadap apa yang ia hadapi. Yang kedua, ada yang disebut dengan panggilan mingguan. Seminggu sekali kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti hari ini. Ini adalah panggilan mingguan. Ya Allah jelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah, wahai orang yang beriman, apabila diseru kepada kalian untuk melaksanakan sholat 2 rakaat pada hari Jumat, pas'au ila zikrillah, maka segeralah engkau untuk mendatanginya. Apabila itu kalian lakukan, maka sesungguhnya itu lebih baik bagi kalian. Luar biasa hamba Allah yang mampu melaksanakan sholat Jumat. Seumur hidupnya tidak pernah meninggalkan sholat Jumat, kecuali ada uzur syar'i yang membolehkannya untuk meninggalkannya. Apabila dia mampu menegakkan sholat Jumat, maka sesungguhnya ini adalah hamba-hamba Allah kualitas terbaik. Yang ketiga, ada yang disebut dengan panggilan tahunan. Setahun sekali kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Setahun sekali kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan zakat fitrah. Setahun sekali kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah kurban. Ibadah puasa Ramadan yang telah kita laksanakan, zakat fitrah yang telah kita keluarkan, dan jika Allah memberikan rezeki kita mampu berkurban, maka sesungguhnya ini sudah menunjukkan kualitas terbaik. Karena ibadah-ibadah ini bukan hanya berdimensi pada dimensi individual, tetapi juga berdimensi pada dimensi ibadah sosial. Dalam hidup ini kita bukan hanya untuk menjadi hamba Allah yang soleh secara individual, tetapi kita juga harus bisa menjadikan diri kita orang yang soleh secara sosial. Pada Ramadan kemarin kita menunaikan zakat fitrah. Zakat fitrah yang kita tunaikan adalah beras. Dan beras ini mengandung karbohidrat. Karbohidrat ini sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia. Sehingga orang yang menunaikan zakat fitrah, maka sesungguhnya dia sudah melakukan pemenuhan nutrisi karbohidrat ke dalam perut orang-orang yang membutuhkan. Pada saat nanti Idul Adha, kita diberikan oleh Allah rezeki untuk bisa berkurban, maka berkurbanlah. Dan daging yang kita berikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, daging itu mengandung protein. Dan protein ini sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia. Sehingga orang yang berkurban, maka sesungguhnya ia telah memberikan asupan protein ke dalam perut orang-orang yang membutuhkan. Ini artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita untuk menjadi hamba Allah yang soleh secara individual dan soleh secara sosial. Apabila ini terlaksana, maka sesungguhnya kita sudah melaksanakan panggilan tahunan. Kemudian yang keempat, ada yang disebut dengan panggilan haji. Haji ini adalah panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya panggilan Nabi Ibrahim alaihissalam, tetapi ini pada hakikatnya adalah panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, setiap diri orang yang beriman kepada Allah harus memiliki keinginan di dalam hatinya untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ibadah haji bukan hanya ibadah
yang bisa dilakukan oleh orang yang memiliki harta. Tetapi ibadah haji adalah ibadah yang keluar dari ketulusan hati dan keinginan yang besar untuk melaksanakan ibadah haji. Ada satu kisah yang menarik yang terjadi di Turki. Ada seorang yang sudah sangat sepuh, kehidupannya sangat miskin sekali, tetapi memiliki doa dan kekuatan di dalam hatinya untuk bisa berangkat haji. Suatu saat ada drone. Drone ini tiba-tiba jatuh di depan rumahnya. Lalu dia ambil drone itu dan terbacalah wajahnya di situ. Ketika drone itu ada di hadapannya dan dia pegang, dia berkata, mudah-mudahan benda ini bisa membuat saya berangkat haji ke Baitullah. Kemudian drone itu dilepaskan. Begitu drone itu dilepaskan, ternyata drone itu kembali kepada Menteri Pertahanan di Turki. Dan Menteri Pertahanan itu melihat apa yang terekam di drone itu. Ternyata ada seorang kakek yang menginginkan untuk bisa berangkat haji. Lalu drone itu disampaikan lagi kepada Presiden di Turki, Erdogan. Kemudian Erdogan melihat keinginan sang kakek itu. Apa yang terjadi? Ternyata langsung kakek itu disamperi, didatangi rumahnya dan diajak untuk melaksanakan ibadah haji. Ini artinya apa? Artinya bahwa Allah melihat kekuatan doa, keinginan yang besar di dalam hati manusia. Jika ia memiliki keinginan yang besar untuk melaksanakan ibadah haji, maka suatu saat pasti Allah memanggilnya dengan caranya sendiri. Yang kelima adalah panggilan kematian. Ini adalah panggilan yang boleh direspon dan juga boleh tidak direspon. Karena panggilan ini berlaku kepada semua makhluk hidup. Siapapun dia, sehatkah dia, sakitkah dia, kayakah dia, miskinkah dia, punya uangkah dia, tidak punya uangkah dia, kecilkah dia, besarkah dia, apabila kematian ini sudah datang, maka tidak ada satu kekuatan pun yang bisa mempercepat atau memperlambat kematian. Kematian adalah sesuatu yang bukan harus kita takuti, tetapi kematian itu adalah sesuatu yang harus kita persiapkan. Karena sesungguhnya orang yang cerdas adalah orang yang berpikir tentang kehidupannya nanti setelah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang mampu merespon dengan cepat setiap panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita yang belum berangkat haji diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah haji ke tanah suci. Dan apabila Allah panggil kita nanti, Allah panggil kita dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwal ghafurur rahim. Ya ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahillazi anzala kalamahu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa wafaqa man syaa li ta'atihi min ibadihil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi kursi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat ilahana anta maqsudana wa ridhauka matlubana atina mahabbataka wa
معرفتك والبركة والسلامة والنجاح علينا يا الله يا حنان يا منان يا ديان يا سلطان يا ذا الجلال والإكرام اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة فبأي آلاء ربكما تكذبان